Perang ini terjadi karena Belanda terlalu ikut campur tangan dalam urusan kerajaan. Selain itu, pada tahun 1821, petani lokal menderita akibat penyalahgunaan tanah oleh warga Belanda, Inggris, Prancis, dan Jerman. Pangeran Diponegoro kemudian membulatkan tekad untuk melakukan perlawanan. Hal tersebut dilakukan dengan pajak puasa agar petani di Tegalrejo dapat membeli senjata dan makanan. Amarah Pangeran Diponegoro juga memuncak ketika Belanda memasang tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api melewati makam leluhurnya. Pangeran Diponegoro pindah ke Selarong, yang merupakan daerah berbukit-bukit yang dijadikan markas besarnya. Pangeran Diponegoro kemudian menjadikan Goa Selarong yang terletak di Dusun Kentolan Lor, Gua Sari Pajangan, Bantul, sebagai tempat persembunyiannya. Pangeran Diponegoro menempati di Goa sebelah barat, yang disebut Goa Kakung, yang menjadi tempat pertapaannya ditemani Raden Ayu Retnaningsih. Perang Diponegoro terjadi selama 5 tahun. Pangeran Diponegoro memimpin masyarakat Jawa, dari kalangan petani hingga priayi, turut menyumbangkan uang dan barang-barang berharga lainnya sebagai dana perang. Pangeran Diponegoro juga dibantu oleh 15 pangeran. Selain itu, dirinya juga berhasil mengajak para bandit profesional yang ditakuti oleh penduduk. Perjuangan Diponegoro juga dibantu oleh Kiai Mojo yang menjadi pemimpin spiritual pemberontakan. Dalam Perang Jawa ini, Pangeran Diponegoro juga berkoordinasi dengan I.S.K.S. Pakubuwono ke-6 serta Raden Tumenggung Prawiro Digdaya, Bupati Gagatan. Belanda kemudian menyerang Diponegoro dengan sistem benteng, sehingga pasukan Diponegoro tertangkap. Pada tahun 1829, Kiai Mojo, pemimpin spiritual pemberontakan, ditangkap. Kemudian Pangeran Mangkubumi dan Panglima utamanya, Alibasa Santot Prawirodirjo, menyerah kepada Belanda. Akhirnya pada tanggal 28 Maret tahun 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Diponegoro di Magelang. Pangeran Diponegoro menyerahkan diri dengan syarat sisa anggota laskarnya dilepaskan. Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar hingga wafat di Bentang Rotterdam tanggal 8 Januari tahun 1855. Setelah Perang Diponegoro pada tahun 1832, seluruh raja dan bupati di Jawa tunduk menyerah kepada Belanda kecuali Bupati Ponorogo Brotodiningrat III. Ia justru tidak menyerang seluruh kantor Belanda yang berada di kota-kota Kresidenan Madiun dan Jawa Tengah seperti Wonogiri, Karanganyar yang banyak dihuni oleh Warok. Itulah kisah peristiwa Perang Diponegoro yang dipimpin langsung oleh Pangeran Diponegoro. Jangan lupa untuk selalu mengingat jasanya ya.